Belum lama ini, seorang aktor Korea berinisial YAI lagi-lagi terjerat kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dilansir dari berbagai media, hingga saat ini diketahui ada 7 jenis obat psikotropika dan narkotika yang pernah dikonsumsi oleh aktor tersebut. Wah, banyak juga ya. Emang apa aja sih obatnya? Halo, dengan Apoteker Wulan di sini. Selamat datang di channel Ngomongin Obat. Kamu pernah dengar tentang obat propofol, ganja, kokain, ketamin, zolpidem, midazolam, atau alprazolam? Yap, inilah ketujuh obat yang kabarnya dikonsumsi oleh salah satu aktor negeri ginseng tersebut. Kita bahas bahayanya satu persatu ya. 1. Propofol. Propofol adalah obat bius umum yang digunakan untuk memulai dan mempertahankan anestesi selama prosedur operasi. Obat ini digunakan untuk menenangkan, menurunkan kesadaran, dan membius pasien selama operasi berlangsung. Propofol juga bisa digunakan sebagai obat penenang bagi pasien ICU yang menggunakan alat bantu nafas atau ventilator. Propofol tersedia dalam bentuk sediaan suntik dan penyuntikannya hanya boleh dilakukan oleh dokter di rumah sakit. Propofol bekerja dengan cara menurunkan aktivitas otak dan sistem saraf sehingga mencegah otak untuk memproses rasa sakit. Selain itu, propofol juga dapat mengubah tingkat dopamin pada seseorang, menimbulkan kegembiraan atau euforia berlebih, mempengaruhi tingkat gairah dan kesadaran sehingga penggunaannya dapat menyebabkan adiksi atau ketergantungan, overdosis, dan kematian. 2. Ganja. Ganja adalah tanaman psikotropika yang saat ini pemakaiannya masih ilegal, baik di Korea Selatan maupun di Indonesia. Tanaman yang satu ini bisa merangsang saraf dan mempengaruhi fungsi otak. Akibatnya, seseorang yang menggunakan ganja akan merasakan efek berupa euforia, ilusi, dan halusinasi. Dampak negatif pemakaian ganja jangka panjang berupa gangguan fungsi otak, iritasi paru-paru, gangguan kesehatan mental, penurunan sistem imun, masalah pada sistem peredaran darah, hingga bisa menyebabkan hilangnya ingatan. 3. Kokain. Kokain berasal dari ekstrak daun tanaman Erythrocylum coca atau disebut juga daun koka. Obat ini termasuk dalam narkotika dan obat berbahaya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengkategorikan kokain sebagai narkotika golongan 1 dan hanya diperbolehkan penggunaannya untuk tujuan ilmu pengetahuan. Ketika mengkonsumsi kokain, penggunanya akan merasakan dorongan untuk terus menggunakannya. Kokain membuat seseorang merasa gembira, berenergi, banyak bicara, dan lebih aktif dalam waktu singkat. Efek kokain lainnya adalah perubahan suasana hati secara drastis serta menghilangkan rasa sakit dan lelah. Namun, efek tersebut hanya berlangsung sekitar 30 menit hingga 3 jam saja. Bila disalahgunakan, obat golongan stimulan ini dapat memberikan efek adiksi atau kecanduan yang tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga psikologis penggunanya. Bahkan, penyalahgunaan kokain juga dapat menyebabkan kematian. 4. Ketamin. Sejak tahun 1960-an, ketamin dikembangkan sebagai obat bius untuk anestesi, baik untuk manusia maupun binatang. Efek dari ketamin akan membuat orang yang menerimanya merasa melayang atau dissociative state, keadaan di mana seakan terpisah dari tubuhnya. Beberapa orang yang mendapatkan ketamin juga merasakan sensasi menjauh dari realita. Istilah untuk kondisi ini disebut keyhole. 5. Zolpidem. Zolpidem adalah obat untuk menangani insomnia, yaitu gangguan tidur yang menyebabkan penderitanya sulit memulai tidur, sering terbangun saat tidur, atau bangun terlalu cepat dan tidak bisa tidur kembali. Zolpidem akan mempengaruhi zat kimia yang ada di otak sehingga menurunkan rangsangan pada sel-sel saraf. Menurut studi kasus awal yang telah diterbitkan dalam jurnal Sleep Medicine, pasien yang mengkonsumsi zolpidem akan mulai mengalami kebiasaan aneh seperti makan sambil tidur dan tidak mengingat hal tersebut ketika terbangun. Overdosis zolpidem dapat menyebabkan hilangnya kesadaran hingga koma. 6. Midazolam. Midazolam adalah obat penenang yang biasa digunakan sebelum tindakan operasi. Obat ini dapat mengurangi rasa cemas serta membuat pasien rileks dan mengantuk sebelum operasi.
Obat ini bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas kimia alami GABA, gamma aminobutyric acid, di sistem saraf pusat. Midazolam berbentuk injeksi yang akan diberikan langsung oleh dokter anestesi atau petugas medis dalam pengawasan dokter khusus. Obat ini hanya boleh digunakan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan. Midazolam memiliki black box warning, di mana dapat menyebabkan depresi pernapasan dan henti jantung. 7. Alprazolam. Alprazolam adalah obat penenang untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panik. Menggunakan obat ini tanpa indikasi jelas dan tanpa anjuran dokter merupakan penyalahgunaan obat yang merujuk pada kecanduan. Efek samping penggunaan jangka panjang obat alprazolam diantaranya yaitu sakit kuning, kejang, gangguan ingatan, gangguan mood, serta penurunan libido. Selain itu, alprazolam juga dapat menyebabkan masalah koordinasi dan daya ingat serta menimbulkan halusinasi. Nah, itu dia penjelasan mengenai bahaya penyalahgunaan ketujuh obat yang pernah dikonsumsi oleh aktor YAI. Apapun alasannya, penyalahgunaan obat sangatlah buruk, bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk psikologis kita atau keluarga kita. Mari kita doakan saja agar aktor tersebut segera terbebas dari obat-obatan berbahaya dan kembali bisa berkarya di dunia hiburan. Terima kasih sudah menonton, see you, bye-bye.